Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, tentunya masih semangat ya. Ya. Kepada ketua kelas mohon untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Gilang, Saya pun. Anggun, Farisa, Zahrotul, Oktavia, Priska, Dini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan disiapkan posisinya yang nyaman, kemudian perlengkapan alat tulis dan juga handphonenya. Nanti setiap kelompok ada tugas untuk menggunakan media handphone. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Jadi yang dicari nanti adalah buktinya atau hasil kebudayaan dari Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, menganalisis bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang kedua, membuat karya. Jadi nanti akan menghasilkan produk pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi nanti kalian akan proses menganalisis, membuat produk, dan yang ketiga adalah mempresentasikan atau mengkomunikasikan dari hasil produknya. Dan penugasannya adalah membuat produk menggunakan media Canva. Dan yang Ibu nilai yang pertama ada observasi diskusi. Bagaimana kalian berdiskusi dengan anggota kelompok, komunikasi dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, presentasi dan diskusi kelas. Jadi ketika ada yang presentasi di depan, pastinya ada proses tanya jawab. Dan yang ketiga, penilaian produk. Hasil karyanya seperti apa? Apakah bisa dipahami dan dimengerti dan sekreatif mungkin? Nah, materi sebelumnya, ada yang masih ingat mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada apa saja? Oh, baik, silahkan Rike. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Baik, tadi disebutkan ada 5. Nah, itu tadi merupakan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang kita bahas di sini adalah buktinya apa atau hasil kebudayaannya ada apa saja. Apa yang kalian ketahui mengenai gambar di samping? Yang pertama, ini apa? Ada stupa, kemudian ada patung. Ini candi mana? Ini butuh tambahan sedikit, tidak apa-apa. Tidak jauh dari 20 menit. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk saat ini masih belum. Adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia. Titik. Bawahnya dihapus, diganti kelompok berapa. Berarti nanti tulisannya anggota kelompok ini kecil. Terus gambar yang terakhir ini disesuaikan. Gambar Islam. Ngedit kalimat ya. Oh, gambar sudah masuk. Itu gambarnya apa? kita sama prasasti Yupa. Oh, prasasti ya. Ini kan ya? Iya, Bu. Pakai ini. Sudah?
Gambar sudah ada. Sudah nyari di pin. Hai guys, aku dari kelompok 1 mau jelasin tentang seni bangunan. Apa sih seni bangunan itu? Nah, menurut catatan sejarah, di Indonesia pada zaman dulu terdapat banyak kerajaan dengan latar belakang Hindu-Buddha. Maka dari itu, banyak banget bangunan-bangunan dengan corak Hindu-Buddha. Kalau masih ada perbaikan masih bisa, punya masih ada kelompok 1 juga masih editing video. Jangan lupa tadi penilaiannya adalah kreativitas dan estetika. Isinya harus diubah dengan temanya. PowerPoint adalah drawing, bukan tampilkan gambar. Finalnya sudah yang sudah bisa kirim tugas. Selain itu, Dan saja. terus titik kan? Iya. Yang ini tadi belum dimasukkan di slide ya? Sudah kayaknya Bu. Oh sudah, tadi kan tinggal revisi yang ini, yang ganti awalnya wayang ya. Karena akhirnya partai politik. Nah ini masalahnya, ini kan pengaruhnya itu dari bidang politik pertamanya. Terus nanti kan kalau semuanya bertolak. Selamat siang semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan dan memberikan penjelasan mengenai seni bangunan atau arsitektur. Hai guys, kali ini aku bakal jelasin tentang seni bangunan atau arsitektur. Apa sih seni bangunan itu? Nah, catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia pada zaman dulu banyak banget kerajaan-kerajaan dengan latar belakang Hindu-Buddha. Nah, maka dari itu banyak banget bangunan yang dibangun dengan corak Hindu-Buddha. Sampai saat ini kita masih bisa loh lihat candi-candi peninggalan sejarah atau peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Nah, setiap bangunan candi yang bercorak Hindu-Buddha biasanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi tempat pemakaman, tempat ibadah, dan juga pemandian suci. Kalau candi yang berfungsi sebagai makam adalah candi dengan corak Hindu, sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah adalah candi dengan corak Buddha. Nah, kalau dilihat dari bangunan-bangunannya, maka bisa dikatakan bahwa kerajaan Hindu-Buddha sangat berjaya pada masanya. Bentuk dari upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang dikenal sebutan hian dan kedatangan yang merupakan bentuk dari arwah nenek moyang tersebut. Pada zaman Hindu-Buddha, pertunjukan wayang dikembangkan sesuai dengan zamannya dengan membawakan cerita-cerita dari India seperti Ramayana dan Mahabharata. Seni pertunjukan yang disebabkan karena pengaruh dari Hindu-Buddha sampai saat ini kelestariannya tetap dijaga dengan baik. Dengan menjaga kelestarian seni tari ini menandakan bahwa warisan kebudayaan Indonesia tidak akan berhilang. Seni musik, C.L.A. Davis mengatakan bahwa gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya silakan. Apa fungsi tari pada masa Hindu-Buddha? Apa fungsi tari pada Aksara dan kalender. Pada poin pertama, kita akan membahas seni sastra dan aksara. Aksara di Indonesia muncul pada era zaman Hindu-Buddha, pertama kali ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur.
Nggak tahu. Aksara Pallawa adalah cikal bakal dari aksara Hanacaraka. Aksara Hanacaraka seringkali digunakan untuk menulis di Jawa dan Bali. Dengan adanya aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta yang sering digunakan, masyarakat tergerak untuk mengembangkan karya sastranya. Secara garis besar, setiap karya sastra pada zaman Hindu-Buddha terpengaruh oleh karya sastra yang berasal dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata. Sistem kalender ini pada zaman praaksara, masyarakat selalu menghitung hari menggunakan ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi ini adalah ilmu perbintangan dan ilmu yang berada di luar angkasa. Ilmu astronomi ini dipercaya dapat menentukan arah mata angin, musim-musim dan waktu panen. Dalam penggunaan Canva. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran. Ada yang bisa membantu Bu Ria untuk melakukan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Oh, Rike lagi, silakan Rike. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah banyak sekali pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang agama, kebudayaan, dan pemerintahan. Kebudayaan tersebut dapat dilihat di masa kini, salah satunya adalah bangunan candi, seni tari, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita mempelajari peninggalan atau bukti dari adanya pengaruh Hindu-Buddha pada masa kini. Ada aksara, kemudian perhitungan kalender, sistem pemerintahan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada hal yang menarik, apakah ada yang perlu ditingkatkan? Ada yang bisa membantu untuk melakukan refleksi kali ini? Oh, Octavia, silakan. Apa tantangan yang kalian rasakan selama aktivitas pembelajaran kita hari ini? Mungkin tantangannya dalam pembelajaran yang menggunakan media Canva, karena itu merupakan hal baru bagi kita selama pembelajaran. Hal baik apa yang muncul selama pembelajaran? Hal baik yang muncul mungkin ketika kita menggunakan media Canva, kita bisa mengembangkan keterampilan kita membuat produk menggunakan media Canva itu sendiri. Apakah kalian menyukai proses pembelajaran hari ini? Tentu saja sangat menyukai, karena dengan menggunakan media baru kita dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan kita, dan kita dapat beradaptasi dengan media baru itu. Apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran? Mungkin dalam partisipasi keaktifan anggota kelompok, karena mungkin banyak diskusi-diskusi dalam kelompok, dan itu sangat dibutuhkan sehingga membuat kelompok kita lebih kolaboratif dan interaktif. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran berlangsung? Yang kita rasakan adalah kita dapat mempelajari hal-hal baru yang telah kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Octavia untuk refleksinya. Jadi ada hal baru yang sebelumnya hanya mendengarkan materi dari Bu Ria, sekarang kalian mencari dan membuat produknya sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi mohon untuk dipersiapkan lebih banyak membaca, kemudian mencari sumber-sumber yang relevan dengan kerajaan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu tadi ya materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dimohon dipimpin doa kepada ketua kelas, dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.